saat itu saya sampaikan kepada diri saya sendiri bahwa saya memilih untuk tidak melakukan agitasi, menggerakkan orang untuk mari kita berbondong-bondong untuk melawan ini semua. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada di situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Anies Baswedan ditanya, mengapa saat Mahkamah Konstitusi memutuskan Paslon 01 kalah di Pilpres 2024, Anies tidak menggerakkan massa pendukungnya untuk memprotes keputusan tersebut? Ini jawaban yang mengejutkan dari Anies. Allah takdirkan, Mas, saya ini diberikan kesempatan untuk menjalani peran yang bergonta-ganti. Saya pernah berada di dalam peran mengamati mereka yang berada di dalam konstelasi politik. Kemudian saya pernah ditakdirkan untuk menjadi moderator debat pertama yang diselenggarakan KPU. Sebelumnya belum pernah ada debat. Tahun berapa ya, Mas? 2009. 2009 ya. Jadi pemilihan presiden kedua ya. Betul. KPU pertama kali bikin debat itu 2009. Dan saya menjadi moderator pertama debat Pilpres. Lalu saya juga berada di Gubernur Jakarta yang ngurusi ibu kota di saat hasil Pilpres 2019 itu digugat dan terjadi keramaian luar biasa. Jadi gini, ketika hasil quick count keluar tanggal 14 Februari, lalu ketika KPU mengumumkan hasil full count 20 Maret, saat itu saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan saya ungkapkan di dalam statement saya pada tanggal 20 bahwa saya memilih untuk tidak melakukan agitasi, menggerakkan orang untuk mari kita berbondong-bondong untuk melawan ini semua. Ini adalah sebuah peristiwa ketidakadilan mengharuskan kita melawan secara total jiwa raga. Kenapa? Satu, saya melihat bahwa kami akan bawa ini ke MK. Ini adalah majelis terhormat yang kita bawa pakai adab. Di sana itu memenangkannya, satu, dalil yang kuat, fakta-fakta yang teruji, kemudian saksi yang cukup. Dan ini dilakukannya apa? Sejak setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum. Bukan tim hukum dibuat ketika habis KPU, ada setahun yang lalu kita udah bikin tim hukum, bulan Mei tahun lalu, Februari sebetulnya. Jadi proses untuk mengantisipasi sudah dikerjakan. Kemudian tentu ada tekanan politik, berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit 2019. Saya datang ke kamar operasi karena saya sebagai gubernur di rumah sakit yang saya kelola, DKI kelola. Itu pun pasca keputusan MK ya? Semasa itulah. KPU ya? Saya lupa persis urutannya. Tapi krisis hasil yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena udah meninggal, anak-anak, ada bekas mesin, ada bekasnya, bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ.
ada dalam, saya lihat di situ, saya ketemu orang tuanya, saya datangi rumahnya, dan satu tempat itu di sekitar Glodok, agak ke barat sedikit, saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada di depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasananya suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban, jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit, saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya, dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya membuat peraturan gubernur bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, ya dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia biayai. Itu ratusan. Yang meninggal saya lupa jumlahnya. Banyak. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat Mas, namanya Mas Husein, Mas. Namanya Husein. Tidak ada KTP, tidak ada, kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Hari ketemu keluarga ini, saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua yang jadi korban rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gembukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya tuh. Yang merasakan tuh pasukan, teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat keputusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Dan bagi saya setiap nyawa itu bernyawa. Setiap nyawa itu harus dilindungi dan jangan sampai jadikan korban. Ada masa perjuangan di mana jiwa raga kita dipertaruhkan. Tapi ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK. Majelis Hakim dengan tim hukum dan dorongan dari publik untuk mengawasi, untuk minta adil. Tekanan di situ. Tapi ada batasnya. Nah, kalau tidak, seperti yang saya rasakan dulu, Mas, dan pengalaman mengelola mereka-mereka ini semua, Mas, yang menjadi korban itu, saya merasakan betul. Mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Kehilangan anak itu tidak pernah bisa diganti dengan santunan sebesar apapun yang disampaikan dengan sesantun apapun. Nggak bisa. Nggak bisa, saya rasakan sekali. Nah, jadi Mas, ketika menghadapi ini, saya malah ingin menunjukkan bahwa di dalam berdemokrasi ada kompetisi.
ada penyimpangan-penyimpangan, itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh, itu harus dikoreksi. Bahkan kemarin ketika KPU bersidang penetapan hasil, saya memilih hadir. Sambil saya katakan, semua yang menjadi permasalahan harus dikoreksi. Tapi kita hormati hasilnya. Jangan sampai nggak dihormati hasilnya, Mas. Hormati keputusan MK harus dihormati. Rusak tatanan bernegara kita. Nah, jadi pengalaman di posisi yang bergonta-ganti itu, Mas, membuat saya ketika pasca 20 Maret mengatakan kita jaga dengan kehormatan. Gerakan jalan terus, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Oke. Jangan sampai ada korban jiwa.